Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Puji syukur kita, shalawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kita semua mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam lindungan rahmat Allah. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pertemuan kitab tarikh ini, dan pada hari ini Bapak akan membahas bab kedua dari kitab Khulasatul Nurul Yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Nasabuhu wa wafatu waliduhu. Nasab Rasulullah dan wafatnya ayahnya. Waliduhu, ayah Rasulullah, Abdullahi ialah Abdullah Abdul Muttalib Abdul ibn Hashimin ibni Abdi Manafin bin Abdi Manaf ibni Qusay bin Qusay ibni Kilabin bin Kilab. Wa ummuhu, ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aminatu bintu Wahbin, Aminah putri Wahab ibni Abdi Manaf ibni Zuhra Abdi Manaf ibni Kilabin Zuhra bin Kilab. Ajatama ummuhu, maka kumpul ibu Rasulullah ma'awal ayahnya didiknya al-khamisi yang kelima, wa huwa kilabun, yaitu Kilab. Fiya, dan telah wafat waliduhu ayahnya, wa fi batnihi, sedang Rasulullah fi ummihi, ada dalam kandungan. Wa umruhu, usia ayahnya tamannya asyarata sanatan, 18 tahun. Wa dufina bil Madinah, dan dikuburkan di Madinah. Walam yatruk lahu, dan ayah Rasulullah tidak meninggalkan lahu bagi Rasulullah syai'an, sesuatu pun, minal mali, dari harta. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan membahas tentang silsilah Rasulullah, baik dari ataupun. Waliduhu, ayah Rasulullah Abdullah. Ini nama ayah Rasulullah adalah Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin, sampai nyambung ke Adnan. Dari garis ibunya adalah wa ummuhu Aminatu bintu Wahbin. Ibunya adalah Aminah putri Wahab bin Abdi Manafin, putra Wahab putra Abdi Manaf ibni Zuhrata, Abdi Manaf putra Zuhra ibni Kilabin, Zuhra putra Kilab. Fatajatami ummuhu, maka berkumpul ibu ma'awalidihi, besertanya, bijadi al-khamis, pada kakaknya yang ke-5, wa huwa Kilabin, yaitu Kilab. Nah, dari seluruh garis keturunan baik dari ibu dan dari ayah ini, ternyata Rasulullah berkumpul kelima, yaitu Kilab. Jadi garis dari Abdullah, garis dari Siti Aminah, pada akhirnya masih satu keturunan, yaitu bertemu di mana? Di Kilab. Nah, kemarin Bapak sudah bahas bahwa dari seluruh keturunan ini, baik dari Adnan sampai kepada Abdullah, semuanya adalah putra-putra terbaik dari anak terbaik lainnya. Nah, ini akan berterangkan tidak semuanya, mungkin hal-hal yang pokok saja. Nah, Rasulullah ini dikenal dari garis Bani Quraisy. Nah, Quraisy itu dikenal adalah nama aslinya Fihir. Jadi Fihir adalah bapaknya Quraisy. Fihir ini adalah nama lain dari Fihir adalah Quraisy. Jadi bangsa Quraisy ini lahir dari Fihir, terus ke bawah sampai nyambung ke siapa? Apa dinamakan Kilab? Kilab itu jamak taksir dari kata kalbun. Kalbun itu artinya anjing. Kenapa punya gelar Kilab kakek Rasulullah yang kelima ini? Karena beliau orang yang senang berburu. Karena itu dia banyak anjingnya, sehingga dia digelar Kilab. Kilab punya anak banyak, sebaiknya ada Qusay. Nah, di antara putra kakek-kakek Rasulullah ini, Qusay sangat banyak sekali jasanya bagi bangsa Quraisy. Kenapa? Karena kabilah Quraisy asalnya terpecah belah.
tercerai-berai. Ada yang tinggal di kota Mekah, ada yang tinggal di lembah-lembah gunung. Nah, oleh Qusay kemudian dipersatukan, dikumpulkan di lembah Mekah yang sekarang dengan dinamakan kota Mekah. Maka jasa Qusay lah bangsa Quraisy yang asalnya terpecah-pecah tidak bersatu, kemudian Mekah mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di kalangan bangsa Quraisy. Nah, pada zaman Qusay inilah 5 kedudukan mulia dipegang oleh Qusay, gitu kan. Apa 5 kedudukan itu? Pertama, Qusay ini adalah memegang Nadwah. Nadwah ini adalah musyawarah, pemimpin musyawarah. Tidak akan terjadi musyawarah sebelum ada Qusay. Yang kedua, Qusay ini adalah pemegang liwa. Liwa ini pemegang bendera. Artinya ketika terjadi pertempuran, maka Qusay lah yang memegang bendera, Qusay lah yang memimpin pertempuran. Kemudian Qusay itu sendiri adalah memegang Siqoyah. Siqoyah ini adalah pemberi minum ketika para zarah, orang-orang yang jarah ke Makkah. Maka Qusay lah yang bertanggung jawab memberi minum. Kemudian Rifadah. Rifadah ini adalah kemuliaan yang diterima Qusay. Dan dia bertanggung jawab memberikan kepada para ziarah yang datang ke Makkah, ziarah ke Ka'bah. Dan yang terakhir, Qusay juga adalah sebagai pemegang hijabah itu pemelihara Ka'bah. Nah, 5 kemuliaan ini dipegang oleh Qusay. Kemudian saat Qusay meninggal, kemudian dibagi 2 oleh anak-anak Qusay. Pertama oleh Abdi Manaf, kemudian oleh Abdudar. Abdudar memegang hijabah pemelihara Ka'bah, kemudian Nadwah yaitu pemimpin musyawarah, kemudian Liwa yaitu pemegang bendera. Sementara Abdi Manaf adalah bertugas memberi makan dan minum, yaitu Rifadah dan Siqoyah ketika para ziarah, orang-orang datang berziarah ke Ka'bah. Nah, semua kelima kemuliaan ini sekarang sudah tidak ada. Yang ada tinggal satu, yaitu hijabah, yaitu pemeliharaan Ka'bah. Maka sampai sekarang pemeliharaan Ka'bah dipegang oleh Bani Abdudar, tidak boleh keluar dari keturunan itu kan. Jadi Ka'bah itu sampai sekarang dijaga, dipelihara, kuncinya dipegang oleh turunan Abdidar. Nah, barangkali itu sedikit yang ingin Bapak terangkan. Kemudian Abdul Muthalib. Perlu kita ketahui bahwa Abdul Muthalib ini artinya hamba Muthalib. Ini jarang sekali dibahas. Hashim ini punya anak. Ketika Hashim pergi ke Madinah, dia menikah dengan seorang wanita namanya Fatimah Al-Makhzumiyah. Hashim dengan Fatimah Al-Makhzumiyah di kota Madinah, maka punya anak namanya Syaibah, atau digelari Syaibatul Hamdi. Syaibah itu artinya uban. Kenapa bayi itu di Syaibah? Anak itu punya uban. Syaibatul Hamdi artinya uban yang terpuji. Hashim berharap anaknya dari Fatimah yang ada di Madinah ini menjadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang punya tanggung jawab. Kemudian setelah punya anak, setelah berdagang, Hashim kembali lagi ke Mekah. Karena saat itu Hashim adalah pemimpin di kota Mekah. Selang beberapa waktu kemudian Hashim meninggal. Begitu Hashim meninggal, maka diterus adiknya yaitu Muthalib. Muthalib tahu Hashim kota Madinah, maka berangkatlah Muthalib ke Madinah untuk meminta kepada ibunya bahwa Syaibah akan dibawa ke Mekah. Maka dibawalah Syaibah itu ke Mekah oleh Muthalib. Maka ketika datang ke Mekah, mereka menunggang unta bersama. Masyarakat mengatakan bahwa Muthalib punya hamba sahaya, padahal bukan hamba sahaya, itu adalah putra kakaknya Hashim. Maka sejak itulah Syaibah digelari Abdul Muthalib, itu kan. Dia punya gelar Abdul Muthalib. Jadi nama asli Rasulullah adalah Syaibatul Hamdi, bukan asli Abdul Muthalib ini adalah Syaibatul
Hamdi itu adalah kakek Rasulullah dari garis akhir di Madinah. Fatajatami ummu walidihi, maka berkumpullah ibu beserta ayahnya fi jadi al-khamis wa ila, maka ibu dan ayah Rasulullah keturunannya bertemu di Kilab. Walaqad tuwfiya waliduhu, maka Abdullah bin Abdul Muthalib beliau meninggal di kota Madinah ketika dia dalam perjalanan berdagang. Begitu dia pulang dagang dari kota Syam mampir ke Madinah, di Madinah beliau meninggal. Nah, saat itu Abdullah berusia 18 dan Rasulullah masih dalam 2 bulan dalam kandungan ibunya. Kemudian Abdullah dikuburkan di Madinah dan tidak meninggalkan harta yang, kecuali harta yang sangat sedikit, yaitu diantaranya pertama 5 ekor unta, beberapa ekor kambing, dan seorang hamba sahaya perempuan itu Al-Barakah Ummu Aiman. Nah, jadi Abdullah hanya meninggalkan saat dia meninggal hanya meninggalkan warisan kepada Rasulullah yang masih dalam kandungan saat itu, yaitu 5 ekor unta, beberapa ekor kambing, dan seorang hamba sahaya perempuan namanya Al-Barakah Ummu Aiman. Dia dikubur kota Madinah, persisnya yaitu di Nabigoh Al-Ja'di. Nabigoh Al-Ja'di ini adalah daerah yang berada di sekitar pinggiran kota Madinah. Nah, barangkali itu penjelasan bab 2. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.